Baik Ibu Pimpinan dan Bapak Ibu anggota Komisi 6 yang saya hormati, sebelumnya dari pribadi saya sendiri Ibu, dari lubuk hati yang terdalam, saya menyampaikan penghormatan dan terima kasih yang setinggi-tingginya atas apa yang disampaikan oleh Komisi 6 pada sore hari ini, yang tentunya semakin memberikan dorongan semangat bagi kami semua untuk melakukan yang terbaik bagi Pertamina, karena pada ujungnya Pertamina akan semakin memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk rakyat bangsa dan negara. Jadi kami merasa bahwa yang berbicara tadi bukan Bapak Ibu, tapi yang berbicara adalah seluruh rakyat Indonesia yang diwakili oleh Bapak Ibu sekalian. Mungkin terlalu banyak catatan yang saya catat dan sangat lengkap semua Bu, dari Bapak Ibu semua, tidak ada yang terlewat. Saya rasa semangat yang kita miliki juga sama, dan Pertamina tuh kita memiliki semboyan energizing the nation, ada juga kita energizing the ocean, macam-macam. Salah satunya kalau untuk ke pribadi orang lain kita energizing you. Tapi di sore dan malam hari ini justru Komisi 6 yang energizing us. Kami yang mendapat dorongan semangat yang luar biasa besar. Siap. Siap. Terima kasih. Baik. Terima kasih Prof. Mungkin saya sambil mereview semua pertanyaan, kalau belum terjawab sempurna nanti kami susulkan dengan jawaban tertulis. Nanti juga akan dibantu oleh teman-teman dari subholding dan dari direksi lainnya. Jadi memang Prof, mohon maaf, Pak, mohon maaf, sore hari ini kami memang full team sebenarnya, karena untuk sebagai sesi perkenalan semua saya bawa juga supaya Komisi 6 tentunya melihat semua, tapi intinya untuk sesi-sesi selanjutnya untuk perdalam lebih detail kami juga siap, karena ini menyangkut tanggung jawab rakyat yang diberikan kepada kami. Baik, saya mulai dari yang pertama Pak Mufti. Ya, siap. Saya kalau nggak ada dilewati aja, siap. Nanti, ya, nanti kami catat, tertulis, tapi tetap baik. harus dijawab secara tertulis. Baik. Yang kedua Pak Amin. Pak Amin, maaf saya ulang Pak. Pertama menyebabkan karet-karet rusak, audit kualitas dan lain-lain, ISG. Baik Pak, untuk yang menyangkut hal yang viral kemarin Pak. Jadi dari Pertamina kami juga sudah melakukan uji sampel untuk beberapa SPBU di Cibinong. Begitu juga kami kerjasama dengan LAPI ITB dan juga ada dari Lemigas. Tentunya memang setelah dicek parameter dan standar yang sudah ada di Pertamax itu sudah lolos uji standar untuk digunakan sebagai bahan bakar. Namun tetap ini juga tidak membuat kami berpuas diri. Tentunya segala hal apapun yang kami dapat masukan dari masyarakat untuk bisa mendorong perbaikan kinerja dan pelayanan kami ke masyarakat akan kami terima dengan hati terbuka dan dengan sangat senang sekali Pak. Jadi kami tidak melihat ini sebagai ancaman ataupun kalau bisa dikatakan misalnya ada berita hoax, apakah ini menyerang reputasi Pertamina? Bagi kami tidak, karena justru yang harus diuntungkan dari semua ini adalah rakyat. Jadi bagaimana caranya kita lakukan mitigasi, kita lakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan untuk membuat semua masukan yang kita dapat dari masyarakat dapat kita jawab dengan sebaik-baiknya. Jadi dari uji yang sudah kami lakukan, baik yang lembaga sertifikasi yang berstandar nasional dan internasional juga sudah kita kerjakan,
namun usaha ini akan terus kita lakukan terus, Pak. Kita tidak akan berpuas diri, kita akan terus mencari solusi yang terbaik, dan masalah ini tidak akan hanya berhenti sampai di sini saja, tapi akan jadi masukan yang sangat berharga bagi kami, Pak. Jadi bukan kami membela diri bahwa kualitas BBM kami sudah sesuai standar, itu yang berbicara adalah fakta dan hasil ilmiah. Namun tentunya kami akan terus berbenah diri dan untuk meningkatkan kualitas produk Pertamina supaya jauh lebih baik. Jadi apapun saran yang kami terima dari masyarakat akan kami terima dengan sebaik-baiknya, Pak. Pak Amin, ada juga jangan ada kesenjangan untuk mitra, itu jangan ada satu mitra. Iya, baik, nanti dari Pertamina Patra Niaga, Pak, kami perhatikan. Pak Dirut, saya. Siap, Bu. Saya usul Ya. jawabannya per isu aja. Oh, per isu, baik. Jangan per anggota. Per poin. Karena Oh. hampir sama. Siap, Hampir-hampir iya, betul, sama. betul. Kalau Baik, baik. benar, maksudnya nanti kalau per anggota benar-benar sampai subuh kita nanti. Iya, baik. Jadi per isu saja secara global, nanti secara detail kita misalnya hal-hal yang kita bisa tertulis, hal-hal yang sangat urgent misalnya yang harus dijawab itu monggo silahkan. Tetapi saya usul jangan per anggota. Baik. Jadi per isu aja. Baik, terima kasih Ibu Pimpinan. Ya, biar lebih cepat. Saya belum sholat maghrib. Baik, saya per isu saja. Iya. Pertama untuk lifting, kita memang melihat bahwa target lifting setiap tahun secara nasional menurun. Tapi kalau kita lihat memang dari lifting yang ada itu justru Pertamina mengalami kenaikan. Tentunya dengan Pertamina juga mendapat privilege karena ada beberapa wilayah kerja yang akhirnya digabungkan ke Pertamina. Dengan demikian memang produksi Pertamina jadi naik. Tetapi kita juga butuh kerjakan treatment terutama untuk sumur-sumur kita yang memang sudah mature. Jadi memang dia mengalami nature declining. Untuk itu salah satu strategi yang akan kami lakukan tentunya apabila kita tidak investasi capex untuk wilayah kerja baru, tentunya hal ini akan kita alami terus. Karena kita kan sesuai dengan strategi kita untuk dual growth, jadi untuk legacy business masih perlu juga untuk kita dorong, dan dari cekungan di Indonesia dari sekitar 128 cekungan mungkin baru sekitar 20 yang kita kerjakan, jadi masih banyak sekali potensi yang harusnya bisa mendorong lifting kita supaya lebih berhasil. Nah, tentunya untuk fokus ke depan, saya juga tentunya dengan semangat baru mengajak para direksi, keluarga besar kita semua untuk sama-sama juga membawa semangat baru, semangat transformasi. Jadi ini adalah saat yang tepat untuk tentunya kita mentransformasi diri menuju ke arah yang lebih baik. Kita tidak menyampaikan bahwa yang kemarin-kemarin salah, tidak baik, bukan. Namun apabila ada area of development yang bisa kita kerjakan, itu yang akan kita fokuskan sekarang. Untuk itu lifting memang kita harus masuk ke wilayah kerja baru, mengerjakan sumur-sumur baru, dan tentunya untuk dual growth strategi lainnya di renewables, kita tentunya akan mulai dengan produk-produk seperti kita di biofuel, kita biodiesel sudah kita kerjakan, dan tentunya untuk bioetanol dan lain-lainnya kita akan segera mulai di situ. Nanti detailnya akan kami susulkan supaya lebih detail. Dan tentunya memang kalau kita lihat Petronas dan beberapa perusahaan lainnya, strategi yang mereka miliki adalah selain organik, yaitu anorganik. Jadi mengakuisisi lahan-lahan di luar yang memang sudah produktif. Nah, tentunya dalam visi jangka pendek, menengah, dan panjang Pertamina, kita juga melihat memang tentunya ada porsi akuisisi untuk blok-blok luar. Namun yang perlu kita tekankan di sini adalah
kita akan fokus untuk ke blok dalam negeri dulu. Saya juga selalu sampaikan ke tim kita, untuk apa kita keluar kalau blok-blok di dalam negeri yang masih banyak potensinya belum kita kerjakan gitu. Jadi memang kita harus fokus ke dalam negeri. Tentunya ini akan implikasinya ke investment, pembiayaan, dan tentunya dengan niat baik yang dimiliki oleh Bapak Presiden ketika kemarin state visit ke beberapa negara dan forum-forum besar dunia, begitu banyak calon-calon mitra, calon investor yang akan masuk dan bergabung untuk berinvestasi ke proyek-proyek strategis di sini. Salah satunya tentunya di sektor energi. Jadi dengan kita fokus untuk dalam negeri, tentunya dengan lingkungan investasi yang kita buat lebih menarik untuk investor, aturan yang terlalu panjang mungkin bisa kita sederhanakan, dengan demikian akan semakin menarik investor untuk masuk ke sektor energi, dan tentunya akan mendorong Pertamina untuk ikut serta mengerjakan wilayah-wilayah kerja baru yang bisa menjadi prioritas. Jadi ini tidak menutup kemungkinan kita juga untuk mengakuisisi blok-blok di luar, sepanjang blok-blok di dalam sudah kita kerjakan. Nah, ketika blok di dalam negeri kita kerjakan, namun itu masih butuh waktu 5-6 tahun untuk bisa on stream, nah pada saat yang bersamaan mungkin untuk kita mencari blok-blok di luar, yang tentunya blok-blok di luar ini yang memang sudah on stream dan tentunya memang sesuai dengan karakter kilang-kilang yang ada, supaya minyaknya bisa kita olah di sini. Izin pimpinan. Siap. Pak, izin pimpinan. Targetnya jadi berapa, liftingnya berapa juta barel Pak kalau buka sumur-sumur baru? Pak Wiko silakan Pak. Ya, Silakan Pak. izin menambahkan Pak, kalau di RJPP kita tahun depan 2025 target produksi kita adalah 748.000 barrel oil per day, di mana domestik 417 dan sisanya kita harapkan bisa dapat dari internasional. Ya Pak. Di 2029 rencana kita produksinya 914.000 barrel oil per day, sementara di domestik 480.000 barrel per day. Jadi dengan menghitung semua potensi yang kita miliki Pak, termasuk lapangan baru dan yang menggunakan teknologi Pak. Hari-hari ini kami memang ada satgas juga dengan ISDM untuk meningkatkan produksi nasional Pak. Hari ini produksi domestik kita 407.000. Pada saat rapat dengan ISDM kita menargetkan 416.000 di tahun depan Pak finishnya. Namun di challenge untuk kita bisa sampai 430.000. Kami bersemangat untuk itu seperti yang dikatakan oleh Pak Dirut tadi Pak. Silakan Pak, lanjut. Terima kasih. Untuk yang kedua tentang subsidi tepat sasaran Pak. Jadi memang Pertamina juga menjadi bagian dari tim Satgas yang dipimpin oleh Kementerian SDM untuk menyiapkan segala aturan atau opsi yang akan kita ambil untuk subsidi tepat sasaran. Nah, yang menjadi bagian dari Pertamina saat ini adalah tentunya memberikan data-data. Tadi setuju Ibu Rike bahwa data-data ini kemudian dikumpulkan, data dari Pertamina, data dari PLN, semua penerima subsidi energi. Kemudian kalau kemarin memang yang akan menjadi leading sector di situ adalah dari BPS. Tentunya semua kita pembaruan data supaya pembaruan data ini bisa benar-benar mencerminkan dan bisa menggambarkan kondisi penerima subsidi, penerima manfaat yang sebaik-baiknya. Jadi posisi saat ini adalah pada komunikasi dan pemutakhiran data, Ibu, untuk nanti Pertamina sebagai pelaksana. Untuk itu kami juga menunggu arahan terbaru apabila sudah ada yang diputuskan, dan tentunya segala hal yang akan diambil akan melewati proses diskusi dan lintas kementerian tentunya untuk mencari solusi mana yang paling baik. Yang pasti salah satunya saran untuk segera merevisi Perpres 191/2014 juga
menjadi fokus kami Bapak Ibu. Jadi kami akan dorong juga tentunya supaya sesuai dengan yang disampaikan Ibu Rika tadi, dasarnya juga jelas untuk subsidi ini. Isu ketiga apa? ESG? Oh, sudah ya. Untuk yang ketiga dari Ibu Pimpinan tadi, untuk ESG itu juga sudah masuk dalam komitmen kami, baik dari semua operasional di Pertamina, dan tentunya untuk rencana kami ke depan, ESG itu adalah bagian yang tidak terpisahkan, dan itu kami dorong terus di semua lini operasi kami, termasuk misalnya kami akan segera persiapan untuk tentunya presentasi kepada Kementerian Lingkungan Hidup juga untuk beberapa tempat wilayah operasi kami yang akan mendapatkan proper emas, karena itu sudah menjadi bagian dari operasional kami. Beberapa tahun ini kami termasuk yang paling banyak mendapat proper emas. Untuk itu memang tadi disampaikan bahwa lingkungan ini adalah bagian yang penting juga dari semua operasional kami untuk kami perhatikan. Oke, untuk tambahan untuk operasional kelangkaan kami akan minta untuk dibantu dari Pertamina Patraniaga. Pak Rifa mungkin bisa menambahkan sedikit. Kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Dirut. Yang kami hormati pimpinan Komisi 6 DPR RI beserta seluruh anggota. Bapak Ibu selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Dirut. Jadi terkait dengan pengelolaan subsidi ada 3 yang mungkin kami akan tambahkan. Pertama terkait dengan SPBUN nelayan, di mana SPBUN nelayan ini merupakan program berlanjut dan kami akan terus-menerus berkoordinasi dengan Pemda, dikarenakan untuk kebutuhan dan juga pengajuan SPBUN ini harus mendapatkan rekomendasi dari Pemda terkait dengan berapa jumlah nelayan yang ada di lokasi tersebut. Kami terus-menerus berkoordinasi, dan jika di lokasi tersebut belum ada SPBUN maka akan diperluas untuk ke SPBU umum yang ada di lokasi tersebut untuk dapat dijadikan titik pengambilan BBM nelayan dengan menggunakan surat rekomendasi. Namun dapat kami sampaikan sekali lagi, kami tegaskan bahwa SPBUN ini merupakan program berlanjut dan yang saat ini juga sedang kami tingkatkan untuk akselerasi dan penetrasinya ke lokasi-lokasi nelayan. Yang kedua terkait dengan LPG. LPG saat ini 100% data dari pembeli LPG subsidi itu sudah masuk ke dalam sistem kami, ke dalam sistem My Pertamina yang dicatatkan melalui aplikasi yang kita sebut dengan merchant aplikasi di titik pangkalan. Di mana titik pangkalan ini adalah titik yang merupakan titik terdepan yang menjadi titik interaksi Pertamina dengan pelanggan, sehingga untuk harga HET yang memang ditetapkan itu akan dapat diperoleh melalui pangkalan tersebut. Dan di merchant aplikasi itu saat ini dapat dicatatkan bahwa jika ada pembeli yang akan berperan sebagai pengecer itu akan dicatatkan di sana, sehingga monitoring untuk harga itu akan lebih baik dan juga lebih dapat dilaksanakan terkait dengan pendistribusian LPG. Dan satu hal yang tadi Pak Rizal Bawazir menyampaikan, izin Pak, bahwa kami akan melakukan pengawasan terkait dengan lokasi-lokasi yang tadi Bapak sampaikan, khususnya di periode-periode yang memang perlu mendapatkan perhatian khusus, seperti di periode Rafi atau Ramadan Idul Fitri, juga di periode Nataru seperti yang saat ini akan kita jalankan periode Satgasnya sejak tanggal 16 Desember nanti hingga tanggal 8 Januari. Lalu terkait dengan BBM, untuk BBM subsidi, tadi sekaligus juga mengadres apa yang disampaikan oleh Pak Mufti, di mana untuk BBM subsidi untuk solar saat ini pencatatannya itu sudah 100% dan profil dari pengguna dan juga pembeli serta aktivitas di SPBU itu sudah bisa kita dapatkan.
Sehingga sistem tersebut nantinya akan kita gunakan untuk mensupport keputusan pemerintah pada saat nanti Perpres 191 itu ditetapkan. Siapa-siapa saja yang akan menjadi target yang akan diberikan izin untuk memperoleh produk subsidi. Begitu juga untuk produk Pertalite, tadi sedikit menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Wadirut, bahwa per saat ini pendaftarannya itu sudah ada di angka 83% dan insya Allah untuk tahun 2024 ini seluruh pengguna gasolin Pertalite itu nanti sudah bisa dicatatkan, sehingga data tersebut juga nantinya akan bisa digunakan untuk mengunci dan juga memanage siapa-siapa saja yang dapat memperoleh produk subsidi tersebut. Izin Pak Dirut mau menyampaikan juga apa yang tadi disampaikan terkait dengan bisnis SPBU secara keseluruhan. Saat ini bisnis SPBU sudah diajukan untuk dilakukan penyesuaian dari margin, sehingga apa yang menjadi isu terkait dengan margin SPBU itu sendiri itu sudah di dalam proses review dan pengajuan. Dan sedikit kami mengupdate terkait dengan Pertashop, Bapak Ibu pimpinan dan juga anggota DPR RI Komisi 6, bahwa untuk Pertashop di lokasi Sulawesi yang mana merupakan masukan dari kajian kami bekerja sama dengan BPH dan UGM, salah satu solusi yang sudah kita lakukan adalah untuk seluruh Pertashop yang ada di wilayah Sulawesi itu sudah dapat menjual Pertalite. Jadi itu sudah dapat menjual Pertalite dan kajian ini sedang diperluas sehingga nantinya kemungkinan dari Pertashop ini untuk menjual Pertalite itu merupakan salah satu solusi untuk mengangkat keekonomian dari Pertashop itu sendiri. Izin pimpinan, ini kan di kampung saya ratusan nih Bang Rifa. Kira-kira kapan kajiannya selesai? Karena ini nasib orang UMKM investasi loh. Udah setahun loh mereka menjerit loh. Kira-kira kajiannya kapan Bang Rifa? Kajian ini waktu yang terakhir untuk di daerah Sulawesi Pak pimpinan itu diselesaikannya dalam waktu 6 bulan Pak. Nah, Sumatera Barat kapan kira-kira ada? Spesifik aja. Semuanya itu memang dikaji pimpinan. Jadi Nggak, nanti saya tanya kira-kira Sumatera Barat kapan Bang Rifa? Kami targetkan di pertengahan tahun 2025 maksimal itu nanti akan kita selesaikan dan akan kita update Pak. Jadi pertengahan 2025 Pertashop di Sumatera Barat boleh jualan Pertalite. Menunggu selesainya kajian daripada UGM dan BPH Pak. Karena ini kami melakukan kajiannya bersama BPH karena izin dan juga policy dan ya, juga kajiannya jangan lama-lama Bang, karena siapa? Rakyat ini kan menjerit, kita nggak Ya, bisa lama-lama, mereka rugi terus, udah investasi bayar utang ke bank, ya, lalu mereka nunggu kalau Desember nih 6 bulan lagi, maksud saya kita ambil keputusan cepat gitu loh, agak berani dikit itu loh, ya, kan tinggal Perpres 191 2014 itu direvisi, Pak Simon bisa usulkan ke Presiden, itu jelas tuh. Truk industri, truk odol, mobil-mobil kayak Pajero, Fortuner, kelas menengah itu nggak boleh. Itu surplus Pertamina itu aman itu soal subsidi itu. Nah, tolong ya, jangan lama-lama Bang Rifa. Kasihan rakyat kecil ya, makasih. Pimpinan. Silakan. Beberapa saat yang lalu, beberapa bulan yang lalu bersering saya ngomong sama Pak Rifa soal sebaran agen LPG Pak Simon. Dan pemusatan kekuatan ekonomi sesuai petunjuk Pak Prabowo Presiden kan tidak boleh Pak, setuju kan? Ya. Harus pemerataan kan? Saya ikutin tuh Presiden Prabowo kalau pidato. Nah ini, saya udah minta Pak Rifa ini, satu agen maksimal 6 LO, saya minta diturunin jadi 3 LO Pak. Supaya persebarannya merata LPG ini Pak. Ini kan subsidi energinya kan bocor nih Pak Simon, 87,5 triliun. Ini kan uang rakyat ini Pak, ya, yang nggak tepat sasaran. Nah saya minta ini Pak, saya tagih 10 kali saya sudah ngomong. Saya nggak tahu siapapun, saya ngomong aja di sini bahwa ini nggak sesuai dengan undang-undang dan TAP MPR begitu.
Nah ini tolong, apalagi kalau yang satu orang menguasai 400.000, 700 LO Pak. Ini tugas berat Bapak nih, ya. 700 LO Pak, satu orang dengan berbagai perusahaan. Ini saya minta Pak, tolong ini ditertibkan Pak. Oke Pak Darmadi, cukup Gitu. ya. Ya terima kasih. Oke. Jadi supaya nih Pak Andre ngomong, Ya. Pak Rifa jangan takut. Ini juga jangan takut Pak. Sama ini. Sebut namanya. Ya gitu. Betul, dicatat semua gitu. Sampaikan sendiri sama Pak Dirut ya. Oke, Pak Rifat cukup atau masih dipersingkat ya? Izin pimpinan cukup. Cukup? Oke. Yang kami sampaikan. Terima Ya. kasih. Pak Dirut, silakan. Mungkin bisa Pimpinan dipersingkat. saya, Pak. Oh, Pak Nudin dulu, baru hadir nih. Silakan Pak. Maaf pimpinan, maaf Pak Dirut karena tadi dipanggil tiba-tiba, jadi saya baru datang. Tapi saya mesti bicara sedikit Pak Dirut ya. Saya mengapresiasi pimpinan Pertamina terhadap perhatian pada koperasi. Ya, itu apresiasi yang tinggi. Saya orang koperasi Pak. Sampai sekarang masih ketua di Kopin Pak. Siap. Yang pertama adalah apresiasi karena perhatian pimpinan Pertamina kepada koperasi luar biasa. Ini dibuktikan dengan beberapa koperasi yang dibentuk di jajaran Pertamina. Misalnya koperasi Kopama, ya, yaitu mengelola tidak kurang dari 6 divisi di usaha Kopama ini, yaitu supply barang, sewa kendaraan, bahkan Kopama ini masuk 100 koperasi besar Indonesia itu. Yang kedua adalah koperasi pekerja Pertamina, ya, yang mengelola bisnis perdagangan dan jasa biro perjalanan dan pembiayaan syariah, koperasi tanker Indonesia. Jadi beberapa koperasi yang dibentuk ini adalah itu pertanda bahwa pimpinan Pertamina sadar akan ekonomi konstitusi. Pasal 33 ayat 1 TAP MPR 16 tahun 98. Nah, saya mengharapkan Pak Dirut agar supaya demi lebih mensejahterakan karyawan Pertamina, maka perlu koperasi-koperasi dibentuk dalam sebuah holding koperasi, ya, supaya lebih memperbesar skala usahanya, dan ini akan bisa lebih meningkatkan kemaslahatan, kesejahteraan daripada seluruh karyawan Pertamina, dan didorong seluruh pegawai menjadi anggota koperasi. Itu satu Pak. Yang kedua, saya mengharapkan Pertamina ikut melibatkan maksimal koperasi menjadi distributor, baik itu LPG maupun pengolahan SPBU. Saya kira dulu ada kerjasama antara Menteri Koperasi dengan Menteri BUMN dalam pendirian SPBU. Ini mohon penjelasan Pak Dirut sudah seberapa jauh daripada peran koperasi, pelibatan koperasi dalam pengolahan SPBU tersebut. Itu saja Pak. Sebenarnya banyak hal Pak Dirut, tapi saya menyadari bahwa saya terlambat. Tapi 2 poin itu yang saya sarankan kepada Pak Dirut. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nudin masukannya. Pak Dirut, ada tambahan lagi? Mungkin dipersingkat. Ya. Mungkin saya singkat saja, kalau beberapa yang belum tercakup nanti akan kami kirimkan. Tertulis, siap. Siap, baik. Untuk isu serikat pekerja, baik, kami masukan yang sangat baik, kami akan langsung panggil direksinya untuk minta diklarifikasi bahwa tadi catatan bahwa SDM adalah aset dari perusahaan, untuk itu harus kita rawat tentunya. Kita juga memberikan kesempatan untuk serikat pekerja ya. Jadi akan kami panggil klarifikasi dalam waktu dekat. Untuk isu tentang holding subholding, ini juga dalam pembicaraan kami, Pak. Kami tentunya sebagai bagian dari perusahaan yang terus bertumbuh dan berkembang, harus juga tetap menyesuaikan dengan dinamika yang terjadi di lapangan. Apabila suatu saat yang lalu kita membentuk holding subholding dengan tujuan tertentu, menyesuaikan, sekarang melihat perkembangan yang ada saat ini, kita perlu melihat juga bentuk yang mungkin lebih baik yang dapat mengadaptasi perkembangan dan challenge ke depan. Berikut sebenarnya untuk masukan-masukan untuk Pertamina, kami sangat berterima kasih. Bapak Ibu sekalian adalah sumber-sumber yang sangat kami nantikan juga untuk bisa berbagi data-data dengan kami, dan tentunya kami juga mohon untuk diberikan masukan dan dibimbing terus untuk supaya lebih baik. Untuk Prof tadi mengenai tugas yang diberikan kepada saya, sebenarnya tidak banyak
tapi sebagian besar sudah kita sampaikan tadi, yaitu kurangi impor, hapuskan impor, tingkatkan lifting, cegah kebocoran, cegah inefisiensi, cegah dan berantas korupsi. Setelah itu masuk ke biodiesel, biogasolin, bensin sawit, bioaftur, dan renewables lainnya gitu. Ya, nanti kesempatan berikut Prof saya sampaikan kepada Prof. Siap. Dan yang terakhir tentunya sebagai bagian dari sesama anak bangsa, tentunya kita bersama-sama berjuang untuk mencari solusi untuk bangsa, Prof. Jadi saya sampaikan di sini tidak ada dari kami sedikit pun yang tentunya akan bertindak angkuh atau sombong ataupun tidak melayani masukan-masukan yang baik dari Bapak Ibu semua. Jadi sebagai contoh, saya mungkin yang paling depan akan memberi contoh kepada semua bahwa kita sangat terbuka dan kita selalu menjadi kesatria-kesatria, menjadi serikandi-serikandi yang selalu merah putih namun tetap rendah hati dan tidak sombong, Pak. Terima kasih. Terima kasih, mungkin dari kami cukup sekian Bapak Ibu supaya tidak terlalu panjang.